Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Hal-hal yang harus kita lakukan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah mendengar terkait syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya ada diskon, ada bonus, ada hadiah yang akan diberikan kepada orang yang telah layak menerima hadiah tersebut. Lalu di akhir informasi akan dibuat syarat dan ketentuan berlaku. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kalau kita hendak mendapatkan keselamatan sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Zakaria, keselamatan bagi Israel, di mana firman Tuhan datang kepada bangsa itu yang berkata bahwa Tuhan yang akan memulihkan keadaan Israel lagi setelah mereka kembali dari pembuangan, kembali dari perbudakan Babel, dan mereka akan dipulihkan dan diselamatkan. Karena apa? Tuhan masih mengasihi mereka, dan ada hal yang harus mereka lakukan, di mana sebagai umat Tuhan mereka juga harus mengerjakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Hal-hal apa saja yang harus mereka lakukan sebagaimana dikatakan dalam nats renungan harian ini? Yang pertama, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Bagaimana perkataan ini menjadi bagian dari hal-hal yang memang menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, baik dengan sesama. Sebagaimana Khalil Gibran berkata, semua perkataan kita hanyalah remah-remah yang jatuh dari pesta pikiran. Bahwa ketika kita berpikir, ketika hati kita dipadukan dengan apa yang kita pikirkan, keluarlah omongan, perkataan yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita, atau yang kita sampaikan melalui statement kita, yang membuat kita merasakan apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain, kepada seseorang, sebagai ungkapan perasaan kita yang hendak kita sampaikan. Ali bin Thalib berkata, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Bagaimana perkataan kita juga harus menjadi pertimbangan, bahwa apa yang orang lain pernah sampaikan kepada kita, kita tidak suka, dan itu pun jangan kita sampaikan kepada mereka. Sama seperti di keluarga, di rumah, suami kalau ada perkataan yang tidak disukai istri, maka jangan disampaikan. Demikian juga sebaliknya. Demikian pula anak-anak, kalau kurang baik menyampaikan perkataan kepada orang tua, maka orang tua akan menegur anak tersebut agar berkata yang baik dan benar. Lalu selanjutnya dalam nats ini apa yang harus mereka laksanakan? Yakni melaksanakan hukum yang benar. Hukum yang benar, mereka telah diikat melalui kurang lebih 600 peraturan. Penerapan dari 10 Taurat yang disampaikan oleh Allah dikembangkan kembali menjadi sekitar 666 peraturan yang harus mereka laksanakan sebagai para pengikut Tuhan. Agar apa? Melalui mengatakan yang benar, melalui
melaksanakan hukum yang benar akan mendatangkan damai di tengah-tengah pintu gerbang mereka. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita terus jaga perkataan kita. Ada perkataan yang berkata mulutmu harimaumu, mari kita jaga perkataan kita, karena hal itu dapat mendatangkan kedamaian sekaligus perselisihan bagi kita. Kalau damai di pintu gerbang kita, pintu gerbang rumah kita, pintu gerbang mulut kita, dan kita sekaligus dapat menjadi pembawa damai bagi orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kami. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan perkataan kami, pikiran kami, dan apa yang kami lakukan biar seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.